Setiap tanggal 17 Agustus, kita bersorak merdeka. Nama-nama besar bergema, pahlawan nasional berdiri tegak dalam ingatan. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bahwa jauh sebelum pekik kemerdekaan menggema di Jakarta, api perlawanan itu sudah menyala di pelosok-pelosok negeri, dipicu oleh sosok-sosok yang namanya mungkin tak pernah Anda dengar? Ini bukan sekadar sejarah yang terlupakan. Ini adalah benang merah tak terlihat yang menghubungkan perlawanan lokal dengan proklamasi 1945. Sebuah kebenaran yang akan menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati telah dirajut dari setiap tetes darah dan keringat di setiap jengkal tanah Nusantara jauh sebelum hari H. Ketika kita berbicara tentang pahlawan kemerdekaan, nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, atau Jenderal Sudirman tentu langsung terlintas di benak kita. Mereka adalah mercusuara perjuangan yang cahayanya menerangi seluruh Nusantara. Namun, di balik cahaya gemilang itu ada ribuan bintang kecil yang sinarnya mungkin tak sampai ke buku-buku sejarah nasional. Tapi keberanian mereka adalah fondasi tak terlihat yang menopang seluruh bangunan kemerdekaan kita. Mereka adalah pahlawan lokal yang berjuang di daerahnya masing-masing jauh sebelum proklamasi 1945. Perjuangan kemerdekaan Indonesia bukanlah ledakan tunggal pada tahun 1945. Ia adalah akumulasi dari perlawanan yang tak pernah padam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang karismatik. Mereka mungkin tidak memiliki koneksi internasional atau panggung nasional, tetapi di wilayah mereka adalah pemimpin yang dihormati, membakar semangat rakyat untuk melawan penindasan, baik dari Belanda maupun Jepang. Perjuangan mereka adalah pilar-pilar yang membentuk kesadaran kolektif bahwa kita adalah satu bangsa yang berhak atas kebebasan. Siapa saja mereka? Mari kita singkap beberapa di antaranya, karena kisah-kisah mereka adalah bukti bahwa api perlawanan tak pernah padam. Dari tanah Jawa, kita mengenal sosok seperti Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa 1825 hingga 1830, sebuah perlawanan besar yang menguras tenaga dan biaya kolonial Belanda. Pertempuran sengit selama 5 tahun ini menunjukkan betapa kuatnya perlawanan rakyat terhadap penjajah. Meskipun terjadi jauh sebelum 1945, semangat perlawanannya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dan menjadi pembelajaran strategis bagi para pemimpin di kemudian hari. Ada pula Kiai Mojo, penasehat spiritual Diponegoro yang juga memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan rakyat. Bergeser ke Sumatera, kita menemukan Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau yang memimpin Perang Padri 1803 hingga 1838 melawan Belanda. Perjuangannya bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang mempertahankan kedaulatan dan adat istiadat dari campur tangan asing dan merusak tatanan sosial. Di Aceh, kita memiliki Cuk Nyadien dan Teuku Umar, pasangan pejuang yang gigih melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Kisah keberanian mereka, termasuk strategi gerilya yang licin, menjadi legenda yang tak lekang waktu dan menunjukkan ketidakmungkinan penaklukan Aceh sepenuhnya. Melangkah ke timur, di Sulawesi Selatan, ada Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, yang dengan gagah berani melawan VOC di abad ke-17. Meskipun jauh sebelum 1945, semangat anti-kolonialismenya adalah benih yang terus tumbuh, menegaskan bahwa penolakan terhadap penjajah bukanlah fenomena baru. Di Maluku, kita mengenal Patimura atau Thomas Matulesi yang pada 1817 memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap kekuasaan Belanda yang kembali setelah era Inggris, serta Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang wanita muda yang sangat berani, menunjukkan bahwa semangat perjuangan tidak mengenal usia atau gender. Di Kalimantan, ada Pangeran Antasari yang memimpin Perang Banjar 1859 sampai 1863 melawan Belanda. Perjuangannya adalah simbol perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya dan campur tangan asing di Kesultanan Banjar, sebuah konflik yang menggarisbawahi motif ekonomi di balik penjajahan. Mengapa kisah-kisah mereka seringkali terlupakan dalam narasi besar kemerdekaan 1945? Bukan karena perjuangan mereka tidak penting, melainkan karena sejarah seringkali cenderung fokus pada peristiwa-peristiwa yang lebih dekat dengan proklamasi atau tokoh-tokoh yang berjuang di panggung nasional. Padahal, perjuangan para pahlawan lokal inilah yang menjaga api perlawanan tetap menyala di setiap sudut Nusantara. Mereka adalah mata rantai yang tak terputus, yang menghubungkan perlawanan-perlawanan sporadis menjadi satu kesadaran nasional yang lebih besar.
Perjuangan mereka, meskipun seringkali berakhir dengan kekalahan fisik, tidak pernah sia-sia. Setiap perlawanan lokal, setiap tetes darah yang tumpah, setiap pengorbanan yang dilakukan, menanamkan benih-benih nasionalisme di hati rakyat. Mereka mengajarkan generasi berikutnya tentang arti keberanian, pengorbanan, dan pentingnya mempertahankan harga diri bangsa. Mereka adalah bukti bahwa semangat kemerdekaan sudah ada jauh sebelum 1945, berakar kuat di setiap daerah, menunggu momentum yang tepat untuk meledak menjadi proklamasi. Para pahlawan lokal ini, dengan segala keterbatasan sumber daya dan komunikasi, berjuang dengan gigih demi tanah air mereka. Mereka adalah inspirasi yang tak lekang waktu, pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan kolektif yang panjang dan berdarah-darah, melibatkan setiap lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mereka menunjukkan bahwa hasrat akan kebebasan adalah universal dan semangat perjuangan adalah abadi. Jadi, ketika kita mengenang kemerdekaan, mari kita luangkan waktu untuk juga mengingat dan menghargai pahlawan-pahlawan lokal ini. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik perjuangan bangsa yang dengan gagah berani melawan tirani, meletakkan dasar bagi Indonesia merdeka yang kita kenal sekarang. Mereka adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah berjuang untuk kebebasannya sejak lama, jauh sebelum dunia mengakuinya pada 17 Agustus 1945.